Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya presentator Aziz Basor Pratama dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait dinamika pengajaran Al-Quran di masa kolonial Belanda dan juga Jepang. Jadi bagaimana Al-Quran itu berdialektika dengan bangsa Indonesia di masa Belanda dan juga Jepang. Kolonial merupakan usaha yang dilakukan negara maju untuk menguasai suatu daerah atau wilayah guna mengambil sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Yang mana saya akan bercerita tentang dinamika Al-Quran di masa Belanda, tepatnya pada abad 16 sampai 18, dan juga Jepang pada abad 19 sampai abad 20. Di mana situasi dari kedua penjajah ini berbeda. Ketika kita melihat di masa Belanda, maka kita akan menemukan bahwa Islam itu sangat diawasi dengan ketat oleh kolonial Belanda. Tidak semua kiai itu diizinkan untuk mengajarkan agama Islam, karena menurut mereka para ulama akan menentang kebijakan yang sudah dilegalkan oleh Belanda. Sedangkan di masa Jepang, pengajaran pada masa ini lebih condong longgar atau dibebaskan. Jepang menerapkan sistem Nipponese kembali, yakni dengan dikerahkannya Senenbu, provokator Jepang atau provokator Jepang. Hal ini terbukti dari mana mereka itu membantu perkembangan Islam dan keadaan umat Islam ketika itu sehingga mencapai kemerdekaan. Nah, oke. Selanjutnya, kita di sini bisa melihat dua hal yang berbeda. Pada masa Belanda, dialektika Al-Quran terhadap masyarakat ketat diawasi oleh kolonial. Pun ketika itu sedang terjadi perang dunia yang berimbas pada kondisi sosial di Indonesia ketika itu. Selanjutnya, pada masa Jepang, para masyarakat sudah mulai bersatu dan bersinergi untuk melawan para penjajah. Nah, sehingga dialektika Al-Quran yang muncul akibat persatuan itu mulai ada sinergitas antara kiai, santri, dan juga masyarakat abangan maupun masyarakat secara umum. Nah, di sini muncul pertanyaan, lantas bagaimana dinamika pengajaran Al-Quran di era kolonial Belanda dan juga Jepang? Hal ini bisa dibuktikan pada era Belanda itu sudah mulai ada surau yang berada di Aceh. Jadi pertamanya itu Al-Quran atau dinamika pengajaran Al-Quran itu berkembang mulai di Aceh. Ditandai dengan surau dan lahirnya kitab tafsir dengan bahasa lokal. Hal ini bisa ditinjau dari aspek tafsir yang berbasis sofistik yang dihasilkan atau diduga yang pertama ditulis oleh Hamzah Fansuri, tafsir surat Al-Kahfi, kemudian tarjuman Mustafid lengkap 30 juz yang ditulis oleh Abdul Rauf Asingkili. Mereka berdua atau beliau berdua adalah produk-produk dari surau yang ditinggalkan oleh Iskandar Muda ketika itu. Nah, artinya pada abad 13 dibangun suraunya oleh Iskandar Muda itu oleh ulama Gujarat, dibantu oleh ulama Gujarat, menghasilkan atau mencetak generasi-generasi yang berkualitas seperti Hamzah Fansuri dan Abdul Rauf Asingkili pada abad 17. Selanjutnya pada era Jepang. Nah, setelah masuk di era Belanda yang sedemikian rumit, nah, akhirnya masuk di era Jepang di mana sudah mulai berkembang di Jawa, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur. Dinamika Al-Qur'annya pun juga berkembang di mana sudah mulai kita temui masjid, pesantren, dan juga madrasah pada era kolonial Jepang ini sangat banyak. Nah, hal ini juga bisa ditinjau dari aspek karya tafsirnya yang beraneka ragam pendekatan. Yang pertama adalah kitab Faraid Al-Quran muncul pada awal abad 19 dengan bahasa Melayu Jawi yang membahas tentang hak harta warisan. Kemudian ada tafsir Faidur Rahman abad 19 awal juga ditulis oleh Kiai Salah Darat dengan aksara pegonnya yang lebih condong pada corak penafsiran sofistik dan juga fikihnya. Kemudian tafsir Quran Al-Karim karya Mahmud Yunus. Ini adalah tafsir lengkap 30 juz dan pertama kali menggunakan bahasa Indonesia yang lebih condong dalam kritik-kritik sosialnya. Kemudian tafsir Hidayatul Rahman karya Munawar Khalil dengan bahasa Jawanya. Nah, di sini bisa melihat bahwa setelah abad 17 Belanda mengekang ulama
sehingga tidak ditemukan rekam jejak karya tafsir. Dan kembali muncul para kolonial Jepang, mulai muncul tafsir lagi pada era kolonial Jepang, yang ini pada abad 1920, ditandai dengan munculnya banyak pesantren dan madrasah serta kajian-kajian sore. Nah, di sini ada media yang digunakan oleh para ulama untuk menyebarkan kajian Al-Quran, yang mulanya dari surau berkembang menjadi masjid. Kemudian dari masjid mendirikan madrasah sore, dari madrasah sore karena santrinya sudah mulai banyak, maka didirikan pesantren. Dari pesantren merasa belum cukup, maka para ulama itu dari rumah ke rumah akan mendatangi untuk cross check apakah anak ini bisa membaca Quran apa tidak. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah metode pengajaran Al-Quran ketika itu pada masa Belanda maupun masa Jepang. Yang pertama adalah santri diajak untuk mengenal huruf hijaiyah. Kemudian baru sudah bisa mengenal huruf hijaiyah, dikenalkan tajwid sudah mampu, maka muncul kemampuan membaca Al-Quran. Nah, setelah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bahkan bisa menghafalnya, baru masuk dalam fikih-fikih amaliyah seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Dan juga fikih muamalah, bagaimana kita bersosialisasi. Dan kemudian setelah semua sudah hatam, barulah masuk dalam ranah tafsir dan keilmuan-keilmuan lainnya. Mungkin ini yang bisa saya presentasikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.